Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Video selanjutnya pada playlist bahasa Inggris ini adalah memelihara kemampuan berbahasa Inggris. Ya, Anda sudah mampu ya menggunakan bahasa Inggris ya pada level tertentu. Nah, bagaimana caranya untuk tetap memelihara kemampuan itu? Ya. Fakta ini saya kira perlu dikemukakan dulu bahwa kemampuan bahasa Inggris itu hanya bisa sebenarnya meningkat atau menurun ya. Tidak bisa tetap berada pada level tertentu ya. Tapi bisa meningkat, bisa menurun begitu ya. Nah, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa apapun juga sebenarnya akan meningkat jika digunakan, akan menurun jika tidak digunakan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin memelihara kemampuan bahasa Inggris yang sebenarnya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, kita harus menggunakan bahasa Inggris itu ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya caranya mudah ya, asal ada kemauan ya. Di sini saya tunjukkan. Nomor satu misalnya biasakan membaca ya, bacaan berbahasa Inggris ya. Jadi di sini eh, bisa berbagai bentuk ya bacaan itu. Bisa berupa cetakan atau konvensional, bisa juga Anda lihat di internet ya. Bisa berupa koran, bisa berupa majalah, buku dan juga tulisan lain ya. Biasakan membaca berbagai bacaan itu ya. Nah, yang kedua, ini sering mendengarkan rekaman atau video ya. Ini pun tidak sulit ya. Karena banyak audio ya dan atau video berbahasa Inggris ya, seperti beberapa TV channel atau YouTube ya. Eh, ya didengarkan eh, sebagai suatu kegiatan yang rutin ya, ditonton begitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, usahakan bisa mempraktekkan berbicara ya, conversation ya. Nah, ini bagus sekali kalau Anda terlibat di kampus ya. Mungkin di kampus ada berbagai program yang menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin ada mahasiswa inbound yang datang dari perguruan tinggi luar negeri di kampus Anda. Bagaimana Anda bisa terlibat? Dan sering juga ya berbagai pembicara di kampus menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin grup mahasiswa dan lain-lain ya. Ini baik sekali ya kalau ada acara seperti itu dan Anda harus aktif terlibat. Selain itu juga bagus kalau ada teman Anda ya yang sama-sama berminat berbahasa Inggris. Syukur kalau levelnya lebih kurang sama. Nah, itu bisa menjadi teman mempraktekkan bahasa Inggris ya. Anda bisa membuat ide-ide kreatif ya, misalkan membuat English Day ya, atau English Hour bahkan ya. Dibuat dia terprogram ya. Karena kalau nggak dibuat suatu program seperti English Day atau English Hour, di mana dalam hari itu atau dalam jam itu Anda harus menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau tidak ada program itu, secara otomatis ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mungkin bahasa daerah gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, eh, barangkali ini yang agak sulit ya, yaitu menulis ya. Di sini saya sarankan ya usahakan menulis secara rutin ya. Saya kira di sini mulai dari yang sederhana saja ya. Misalkan membuat diary atau catatan harian atau buku harian. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak sulit. Tapi kalau Anda membiasakan, nah itu nanti membuat kemampuan bahasa Inggris Anda itu tidak menurun ya, bahkan bisa meningkat. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima ya. Kelima ini belajar secara mandiri ya. Nah, ini sebenarnya saya kira opsi ini bagi mereka yang melihat kemungkinan bahwa dia akan menggunakan bahasa Inggris secara intensif ya. Mungkin dia bercita-cita untuk keluar negeri ya, misalkan dalam pertukaran mahasiswa ya, sebagai mahasiswa outbound ya, keluar maksudnya. Atau juga bercita-cita suatu saat akan mengikuti training di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Hal-hal seperti itu. Nah, ini
perlu bahkan secara lebih intensif belajar. Nah, di YouTube itu banyak sekali program belajar bahasa Inggris ya, gratis ya. Ya, bisa hanya pakai WiFi atau pulsa begitu. Eh, Bisa Anda belajar berbagai level ya, berbagai metode pembelajaran dalam YouTube. Coba aja browsing ya di internet, cari YouTube yang pas bagi Anda begitu ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, ini terkait barangkali dengan mengembangkan hobi atau hiburan. Ya, misalkan game ya. Cari game yang menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, ini sekaligus hiburan juga, tanpa sadar kita mengembangkan atau memelihara kemampuan bahasa Inggris ya. Menonton film ya. Banyak film di channel-channel TV tertentu di YouTube begitu ya. Yang berbahasa Inggris ya. Sambil ada keinginan untuk memahaminya, jangan khawatir kalau ada yang Anda tidak paham ya, teruskan saja. Ya, biasanya kita tidak terlalu paham secara detail, tapi kita masih bisa menikmati film itu. Nah, itu bagus sekali. Nah, juga yang hobi bernyanyi atau berusaha menikmati kegiatan bernyanyi ya, lagu-lagu dalam bahasa Inggris ya, lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Banyak mungkin nanti tanpa disadari akan banyak belajar dari syair-syair lagu itu ya, dari lagu-lagu dari syair-syairnya, kata-katanya ya. Bayangkan kalau ada misalkan 20 lagu, 20 syair lagu Anda sudah kuasai. Itu kan banyak sekali penambahan vocabulary ya, atau kosakata Anda. Untuk itu memang Anda perlu usaha ya, lebih dari yang lain. Tidak sekadar menikmati lagu itu, tapi juga berusaha memahami lagu itu. Misalkan syair lagu itu di-print ya, di-print. Terus kata-kata yang baru bagi Anda bisa dipelajari ya. Berusaha dimaknai ya, tanpa cepat-cepat membuka kamus ya. Saya kira itu beberapa cara yang bisa Anda laksanakan ya bisa Anda lakukan untuk memelihara kemampuan berbahasa Inggris. Nah, sekali lagi ya, intinya adalah menggunakan bahasa Inggris itu sehingga tidak hilang ya kemampuan yang Anda sudah peroleh pada level tertentu itu ya. Gunakan berbagai kesempatan ya. Dan itu perlu dibiasakan ya. Kalau Anda berusaha membiasakan, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan rutin Anda. Kalau sudah begitu akan baik sekali. Jadi bahasa Inggris Anda tidak hanya terpelihara ya, tapi juga meningkat ya. Suatu saat mungkin Anda perlukan kemampuan bahasa Inggris itu dalam pekerjaan, mungkin dalam studi dan lain sebagainya. Jadi itu saudara sekalian, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat.